Wow, Adik-adik di rumah. adik-adik, selamat hari Selamat hari Minggu. Minggu. Apa kabar semuanya? Ya, Puji semoga kita Tuhan. sehat-sehat. Kak Indri, 3 minggu udah gak sekolah minggu. Ya. Tapi minggu ini kita sekolah minggu. Tapi sekolah minggunya adik-adik di rumah ya. Sama mama, sama papa, sama kakak, adik, dan mungkin ada oma opanya. Ya gimana ya Kak Indri? Betul Iya. ya gitu ya? Terus hari ini bukan hari Minggu biasa, Mbak. Ada yang spesial hari ini. Apaan tuh? Hari ini juga hari Paskah. Oh iya ya, Iya hari dong. Paskah. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Paskah Paskah dong. sesuatu. Iya. Kita mau cari dulu. Iya, siap. Mana ya? Aduh, mana ya? Sudah ketemu belum? Dapat Ya. telur Paskah. Kita nanti makan sama-sama ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kita mau mulai ibadah. Kak Indri, lagunya apa yang pertama Kak Indri? Kita akan menyapa adik-adik lewat good morning, and how are you? Mari bangkit berdiri semuanya. Musik. Hello, 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 apa kabar? Baik, baik, kita semua begitu. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik, selamat pagi semua, apa kabar? Baik, selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning, and how are you? I'm fine. Nah, ada lagi nih lagu yang semangat. Lagu kedua kita hari ini. Lagunya itu Haleluya, Haleluya, puji Tuhan. Sambil bermain ya adik-adik. Kalau Haleluya kita Jongkok. duduk, jongkok. Nah, kalau puji Tuhan kita berdiri. Oke? Sudah siap semuanya? Siap. Oke, musik. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi dengan semangat ya adik-adik. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Ya, adik-adik sekalian, biasa melihat paku di rumahnya. Kalau paku biasa di rumah digunakan untuk menempel foto, biasanya untuk menempel jam dinding, gitu. Kita paku-paku ke dinding. Namun bersama dengan Tuhan, paku ini, Adik-adik, paku ini ditancapkan di tangan Tuhan Yesus. Kemudian ditancapkan di kaki Tuhan Yesus. Sakit, aduh, berdarah, menetes darah di bukit Golgota.
Semua dilakukan Tuhan. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk adik-adikku, untuk ayah, ibu, oma, opa, dan kita semua. Karena Tuhan sayang dengan kita. Iya. Dan mahkota. Biasanya kalau mahkota itu diletakkan di atas kepala dan melambangkan kalau di dunia ini adalah sebagai tanda kebesaran. Biasanya raja-raja menggunakan mahkota sebagai Keren ya Kak Indri. Ya, kalau sama Tuhan Yesus, apa sih artinya mahkota ini? Ya, mahkota ini, adik-adik bisa lihat di sini, mahkota disalib Tuhan. Lihat adik-adikku. Ya, mahkota duri tertancap di kepala Tuhan Yesus. Darah mengalir, sakit. Tuhan kalau mau bilang, aku gak sanggup. Tetapi Tuhan tidak bilang begitu. Dia rela menjalani semuanya. Dia rela menghadapi semuanya. Semua dilakukannya untuk kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Nah adik-adikku, mari kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Karena bersama Tuhan kita akan menjadi umat pemenang. Lewat kebangkitannya, percayalah kita sudah menjadi umat pemenang. Terpujilah Tuhan. Yesus mati di kayu salib. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Hari jam 9 ketika Ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan." Bersama dengan Dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus,
Engkau meninggalkan aku. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kakak Indri, tadi ada paku, ada salib dan juga mahkota. Itu tandanya bahwa Tuhan sangat sayang dengan kita. Ada satu lagu loh Kak Indri, lagu apa itu ya Kak Indri? Kita mau nyanyi sama-sama, tanda paku di kaki dan juga tangan. Musik! Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi
tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, 1 minggu ini kita pasti melakukan dosa. Kak Indri, dosa apa aja sih yang sering kita lakukan itu yang membuat Tuhan sedih sekali? Kadang-kadang tuh Mbak, misalnya disuruh sama mama mandi tapi nanti aja mak. Marah-marah gitu ya Kak? Terus apa lagi tuh Kak Indri? Biasanya disuruh minum susu Mbak, minum susu. Indri minum susu dulu, nanti mak, tunggu mak sebentar. Melawan. Ya. Bantah-bantah. Kak Indri dan adik-adik semua, mari saat ini kita masuk dalam pengakuan dosa. Saya ajak adik-adik semua, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, oma, opa, dan kakak-kakak semua yang ada di sini, kita berlutut mohon pengampunan dosa lewat pengakuan dosa. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan. Ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Adik-adik, kita sudah pengakuan dosa. Ketika kita mengakui dosa kita dengan sungguh, Allah kita akan mengampuni setiap dosa kita. Dan kita menjadi umat pemenang. Berita anugerah buat kita semua. Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, berita anugerah sudah kita dengarkan. Ada satu pujian, Yesus sahabatku, benar adanya. Yesus kita sahabat yang sangat baik bagi kita. Dalam suka, dalam duka, Dia adalah sahabat kita. Musik, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku yang mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku yang mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai
mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Adik-adik, petunjuk hidup baru pagi ini. Mazmur 118 ayat 17 berkata, Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, Mbak Ani mau dengar cerita baru hari ini? Pastinya Kak, udah rindu banget nih. Wah, yang di rumah mau dengar cerita baru hari ini? Pasti adik-adik juga mau kan? Sudah rindu dengar firman Tuhan, baik sama-sama siapkan Alkitabnya, tapi sebelumnya semuanya yang di rumah juga boleh bangkit berdiri, kita nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci. Oke. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sesaat lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun, kita akan sama-sama berdoa. Nah, adik-adik yang di rumah, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami senang sekali hari ini karena kami dapat merayakan Paskah dengan penuh sukacita, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, cerita Paskah bagi kami, bagaimana Yesus yang mati telah bangkit mengalahkan maut untuk menebus kami semua. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami agar kami mengerti cerita firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan membaca Alkitab. Alkitabnya disiapkan dulu ya. Hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kakak akan bacakan dan adik-adik silakan mengikuti dari rumah masing-masing. Kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, Kebangkitan Yesus. Pada hari yang pertama, minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kubur dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah,
sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menengok ke dalam kubur itu, dan tampaklah oleh dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaramu dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa ia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik di rumah sudah menyaksikan video tentang Yesus yang bangkit kan? Yesus pernah berkata, dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Orang pertama yang dijumpai oleh Yesus adalah seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Ibu Maria Magdalena. Orang pertama juga yang diutus oleh Yesus untuk menyampaikan kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus. Wah, hati Maria sangat senang karena dia adalah orang yang pertama. Hati yang awalnya sedih, kemudian diubah oleh Yesus menjadi hati yang gembira. Adik-adik, hari ini kita merayakan apa? Ya, kita merayakan hari raya Paskah, hari yang terbesar, hal yang terpenting bagi umat Kristen di seluruh dunia. Karena hari ini kita memperingati dan mengenang Yesus yang mati dan bangkit atas maut. Ya, walaupun kita tidak melihat Yesus, tapi kita yakin dan percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus ada bersama dengan adik-adik di rumah. Dimanapun kita berada, Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita pun dipakai oleh Tuhan untuk selalu boleh bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Adik-adik di rumah percaya bahwa Yesus telah bangkit? Percaya tidak? Ya, tentunya kita semua percaya bahwa Yesus bangkit dan telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, tadi Ibu Pendeta bilang Yesus kita sudah bangkit. Wow, pasti kita senang sekali ya. Yesus bangkit dari tidur, kemudian hari ketiga dia bangkit. Kita mau nyanyi alive, alive, musik. Alive, alive, alive forevermore. My
My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Ya, adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita juga akan memberi ucapan syukur kita melalui pundi persembahan. Pundinya nanti akan silakan dimasukkan ke gereja. Silakan nanti adik-adik sekalian memasukkannya di rumah masing-masing. Ya, jangan lupa persembahan dilipat yang rapi. Dan pada pagi hari ini kita juga akan dibimbing oleh nats persembahan dari Mazmur 118 ayat yang ke-21 yang berbunyi bahwa aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Ya, kita akan masukkan persembahan sambil diiringi oleh pujian Berilah yang baik dan juga bersyukur kepada Tuhan. Musik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya kita berdoa. Iya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu, karena Tuhan Yesus amat baik bagi kami. Hari ini kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh merayakan kemenangan lewat kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami di dalam permainan, di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan mereka. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Pun bagi orang tua yang selalu menjaga, mengasihi mereka, Tuhan Yesus pun memberkati. Iya Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, sehingga persembahan ini kami pakai untuk menata pelayanan di ladang sekolah minggu. Iya Tuhan,
saat-saat sekarang ini Tuhan, kami boleh berdiam di rumah, kami belajar di rumah, kami bermain di rumah, pun kami beribadah di rumah. Oleh karena salah satu penyakit yang boleh dialami oleh umat manusia di dunia ini, yang sangat-sangat kami takuti, yaitu virus corona. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh Maha Kuasa. Tuhan Yesus akan menjaga kami dan akan melepaskan kami dari penyakit itu. Sebagaimana Yesus telah bangkit, Yesus telah mengalahkan maut. Terpuji namamu Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami semua, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati orang tua, berkati ibu pendeta, dan seluruh anak-anak di seluruh dunia. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah didoakan, dan saat ini lewat hari Paskah kita benar-benar menang. Adik-adik, mari kita semangat, kita bangkit berdiri, kita nyanyi ku menang, musik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan, karena itu arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami dari guru-guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Bukit Saitun Samarinda Ulu mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Yeay!